Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Dalam videonya kemarin bersama Ustadz Ipung, dia mengatakan kepada orang Kristen supaya jangan menonton channel Kristen yang gak ada ilmu. Oleh karena itu Bang Kay sarankan untuk menonton channel Kristen, seperti Pak Bambang Nursena, Pendeta Mel Atok, Pendeta Ezra Soru, Pendeta Muriwali, Pendeta Gilbert, Pendeta Stephen Tong dan Ibu Rita Wahyu. Kali ini, kita ikutin dulu nasihat dari Bang Kay. Mungkin kali ini nasihat dia ada benarnya. Oke. Mari kita tanya Bang Kay. Channel siapa yang kita tonton pertama, Bang? Jemaat subscribernya YouTuber Kristen, berhenti, buang-buang duit, nggak ada ilmu antum. Ya, dukung Om Gilbert tuh. Jadi subscribernya Om Gilbert. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir setan itu untuk menjadi Tuhan. Tanggal 25 Desember katanya hari perayaan Dewa Matahari, ya kan? Masa ya kita rayakan hari, apa tuh namanya, lahirnya Dewa Matahari, aneh-aneh aja. Bapak Muriwali itu dokter tuh. Enggak, dia Tuhan. Dia yang mengadakan agama Kristen. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusan sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Ya, Yesus adalah, mohon maaf, jangan marah. Jangan marah. Ya, saudara, saya tanggapi dulu ya. Ini ada yang sedikit saya mau tanggapi. Nanti saya akan menanggapi secara keseluruhan itu omong kosongnya di sini. Ustadz Kainama mau menceritakan tentang Yesus, ya, dan bagi dia Yesus itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan, iman Kristen atau agama Kristen lah begitu ya. Tidak ada hubungan. Yang ngomong ini siapa? Ahmad Kainama, yang hidup di abad apa? Abad sekarang ini ya, yang jauh sekali ya dari zaman Yesus Kristus ya. Lalu dia ini orang yang omong kosong ini mau merujuk kepada siapa? Tentu dia tidak akan merujuk kepada Injil ini, karena dia berkata itu Injil yang sudah dipalsukan ya. Ini pendapat umum mereka, Injil yang sudah dipalsukan. Mereka bilang ada Injil yang asli, tapi mereka tidak bisa menunjukkan buktinya. Injil yang asli dalam bahasa Aram katanya, Bapak saudara. Mereka tidak ada bukti, saudara. Jadi klaim kosong yang tidak ada bukti. Ya, Bapak Ezra Soru. Wah, itu dukung. Jangan YouTuber ece-ece yang nggak tahu apa-apa. Yang nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Sebenarnya kami orang Kristen tidak marah kok, ya. Cuma kami lucu saja, ya, dan juga prihatin. Lucu dan prihatin karena ada ya mantan pendeta sebodoh ini, ya. Itu sebenarnya perasaan kami, perasaan lucu, heran, ya, prihatin. Sekali lagi, itulah perasaan kami, karena kalau ada pendeta yang mantan pendeta yang katanya sekolah tinggi lalu cara menafsirnya seperti itu menyedihkan sekaligus memalukan. Pak Ezra Soru itu. Siapa lagi? Melatok. Jago itu. Ikutin Melatok. Dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 5 ya, dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, bayangkan, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Si Kainama ini ngawur. Makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Karena bodoh dipakai setan, tapi sok berkoar-koar begitu. Jadi, ya memang menurut saya dia tidak mengerti Alkitab. Makanya saya ulang-ulang tanggapi dia, saya bilang, Anda itu mu'alaf kan? Ya sudah belajar Al-Quran. Semakin kau omong Alkitab, nanti semakin banyak orang percaya Yesus. Karena omonganmu itu ngawur dan kami bantah seperti sekarang ini. Jelas itu. Tidak paham apa-apa tentang cara menafsirkan Alkitab. Lalu berkoar-koar bilang, sekolah di Israel lah, kata dia. Melatok. Jago itu. Ikutin Melatok. Bapak Pendeta Muriwali. Dokter tuh. MYM. Kainama sebelum jadi ustadz, apa yang dia kerjakan? Dia khotbahnya apa? Kalau dia pernah tulis buku apa yang dia pernah tulis?
tulisan-tulisan akademiknya yang dimuat di jurnal-jurnal STT yang sifatnya ilmiah itu berapa banyak? Kan semua terlihat. Semua terlihat. Nah, misalnya Edi Prayitno, ya, pendeta Edi Prayitno, ya, dulu pernah jadi Kristen, kan pernah jadi pendeta. Nah, waktu dia menjadi pendeta Kristen itu sepak terjangnya apa? Kan kita bisa telusuri jejak digitalnya. Atau kalau tidak, kita bisa telusuri buku-buku yang mereka tulis. Artikel-artikel ilmiah yang mereka tulis. Atau sepak terjang pelayanan mereka, sebesar apa kan bisa ketahuan semua. Tapi kok nggak ada. Om Bambang Nursena, ikutin itu. Bahasa Ibraninya dapat, bahasa Arabnya dapat, ikutin itu. 1 tambah 1 tambah 1, 1. 3 orang dia sendiri yang bilang, Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana 1? Ustadz maaf terusin, ini makin lama makin lucu. Kamu yang tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Nah, kok bisa Pak? Loh, ya jelas toh. Sekarang kalau katakan benda A bersama benda B bersama-sama A bukan B. Sekarang kalau saya katakan roh saya bersama-sama dengan saya, apakah roh saya bukan saya? Loh, kok gitu Pak? Lah, yang kowe bodoh masalahnya. Salah kalau kamu perumpamaannya salah. Nih, kurang jelas lagi. 3 bakpao diambil 1 bakpao tinggal berapa? Tinggal 2 Pak. Itu karena bilangan. Sekarang saya mau tanya, keahlian bikin bakpao diajarkan pada 100 ibu, yang akhirnya 100 ibu ini pinter bikin bakpao setelah diajari ilmu bakpaologi. Pertanyaannya, setelah ilmumu diajarkan pada 100 ibu, apakah ilmumu berkurang 100? Tidak Pak. Kenapa kok tidak berkurang? Karena ilmu itu bukan sesuatu yang bersifat fisik. Kan gitu kan? Yohanes bersama-sama dengan Markus. Ya Yohanes jelas bukan Markus. Karena gundulnya Yohanes, gundulnya Markus, endasmu itu kan terpisah satu sama lain. Bener apa tidak? Ini logikanya tidak jalan gitu loh. Saya berikan contoh sekarang. Innallaha ma'asobirin, kata saudara muslim. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Hitung berapa jumlah orang yang sabar di kota Malang. Oh banyak Pak, 5.000, 10.000. Itu berarti di 10.000 tempat yang berbeda, pada jam saat yang sama, Tuhan yang satu bersama dengan 10.000 orang di 10.000 tempat yang berbeda-beda. Opo Gusti Allah jadi 10.000? Loh enggak Pak, tidak ada mustahil bagi Allah. Lambemu yang ngomong. Kalau tadi Tritunggal kamu ngomong katanya enggak masuk akal. Sekarang ini enggak ada mustahil bagi Allah. Otakmu itu enggak cerdas, harus dibenerin itu cara berpikirnya. Saya bilang begitu. Bener apa? Ikutin itu. Jangan itu bereceh-eceh. Yang maki-maki kayak nama ini Ayah Sofia. Stop. Buang-buang duit antum. Ya, nggak dapat berkah, nggak ada ini mudarat doang. Kita sudah saksikan beberapa channel menurut saran dari Bangkei. Ternyata isinya justru membantah argumen ngawur dari Bangkei sendiri. Justru channel yang dia sarankan untuk ditonton, menelanjangi semua klaim ngawurnya terhadap iman Kristen. Kesimpulannya adalah, dari channel level pendeta sampai pada jemaat biasa, semuanya kompak membantah semua argumen ngawur Bangkei. Jadi saran Bangkei kali ini justru menghantam dirinya sendiri. Nanti setelah ini dia akan playing victim, kalau orang yang meluruskan argumennya adalah pembenci Islam, pembenci pribadi Bangkei. Itulah Bangkei, giliran dia bicara soal kekristenan dia bilang itu dakwah, giliran diluruskan oleh orang Kristen dia bilang fitnah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap saran dari Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.